Sebenarnya manfaat dari layanan remitansi ini sendiri itu kita, lebih cepat ya tentunya, Oke. lebih cepat, terus juga lebih mudah juga nih. Terus juga pastinya kalau layanan non-bank itu biasanya kita juga lebih murah. Kalian mau kirim atau transfer uang ke luar negeri? Jangan khawatir, ada namanya layanan remitansi. Apa sih layanan remitansi itu? Nanti kita akan kasih tahu kalian dengan dua narasumber spesial. Yuk, saksikan cerpen berikut ini. Oke, halo anak Jakarta. Kayak tadi udah jadi infoin di depan nih, kita udah ada dua narasumber spesial yang udah datang jauh-jauh dari planet luar untuk ngobrol bareng-bareng sama anak Jakarta. Hari ini kita akan bahas tentang layanan remitansi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan lagi nih, menyapa dua narasumber yang spesial, yaitu ada Mas Agung. Halo anak Halo anak Jakarta. Jakarta. Lemes banget, Mas. Aduh ulang ya. Halo anak Jakarta. Semangat. Anak Jakarta juga semangat. Nah, ini anak Jakarta yang lain mungkin akan lebih semangat lagi nih kayaknya Mas Agung. Ada Mbak Violin dari Halo. Flip. Halo. Boleh disapa lagi? Halo anak Jakarta. Halo anak Jakarta. Pasti pada semangat nih ya hari ini. Gimana? Sehat dua-duanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya. sehat. Mas Agung harus semangat, jangan lemes dong. Siap. Siap, Mas Agung. Ini hari ini kita mau ngobrolin tentang layanan remitansi. Sebagaimana salah satu tugas BI ya adalah pengawasan di layanan remitansi ini. Supaya anak Jakarta tahu dan paham nih Mas, apa sih sebenarnya layanan remitansi ini? Baik. Jadi gini, remitansi itu adalah sebenarnya jasa pengiriman uang. Jasa pengiriman uang ini bisa dilakukan keluar atau dari luar ke dalam. Contohnya memang ini apabila orang tua untuk mengirimkan anak yang sedang kuliah di luar negeri, ini bisa pakai layanan remitansi. Untuk pengiriman dari luar negeri ke Indonesia itu disebut remitansi masuk atau inward remittance. Ini contohnya dari tenaga kerja Indonesia mungkin yang sedang butuh mengirimkan uang ke sanak keluarganya di Indonesia itu memakai jasa ini. Kemudian juga ada layanan yang menyediakan untuk transfer dana antar domestik. Jadi kita juga bisa tuh masyarakat yang membutuhkan transfer dana ke beda bank, mereka juga bisa pakai layanan remitansi ini. Tentunya biaya-biaya tadi itu berbeda dengan bank biasanya. Oke, Begitu, berbeda jadi. ya, karena mungkin dia memang jauh ya jaraknya mungkin Bisa, ya. jadi Bisa mungkin karena dia ada jauh. tambahan biaya Oke. ataupun mungkin hal-hal yang berbeda dengan bank konvensional seperti biasa. Oke, berarti secara umum sebenarnya ini memang seperti transfer pada umumnya, hanya saja dia jaraknya lebih jauh ya, luar negeri dan dalam negeri gitu bisa ya Bisa berarti? itu, dan ini dia disediakan oleh non-bank, jadi ini bukan bank. Oke, non-bank ya, Bisa. beda lagi berarti. Oke, memang sepertinya ini membantu sekali ya untuk kita mau ngirim uang untuk yang dari luar negeri atau dari luar negeri juga kirim ke kita. Nah, apa sih Mbak Violin manfaat dari ada layanan remitansi ini? Sebenarnya manfaat dari layanan remitansi ini sendiri itu kita, lebih cepat ya tentunya, Oke. lebih cepat, terus juga lebih mudah juga nih. Terus juga pastinya kalau layanan non-bank itu biasanya kita juga lebih murah. Oh, lebih murah? Lebih murah juga. Oke. Kita memprosesnya itu lebih mudah, murah, dan juga cepat gitu sih. Jadi Flip sendiri itu dia sekarang punya yang outbound sekarang. Tadi Mas Agung udah jelasin ya, ada dua sebenarnya untuk layanan remitansi, dan kita tuh support untuk outbound dari Indonesia ke luar negeri. Nah, untuk outbound sendiri itu Flip udah sampai provide ke 50 negara sih sekarang gitu. Jadi Flip sebagai fair financial solution juga nih, kita nawarin yang tadi sih Mas, yang cepat, mudah, dan murah. Oke, itu jadi ke luar negeri itu jadi cepet juga ya kalau ngirim uang ya. Bisa real time juga. Bisa real time ya. Nah, nih Mas Agung, tadi Mbak Violin udah bilang real time nih. Ini dana yang kita transfer ini apakah memang langsung diterima oleh si penerima dari pengirim, atau dia nanti ada waktunya? Karena ini kan jauh nih jaraknya nih, antar negara nih. Nah, betul. Ini mungkin salah satunya juga yang harus anak-anak Jakarta perhatikan, bahwa memang sebagaimana untuk transfer dana ini sudah diatur oleh Undang-Undang Transfer Dana, itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011. Khususnya ini pasal 16 ayat 1 dan 2. Oke. Nah, jadi di pasal 1 itu dalam hal penyelenggara pengirim asal melakukan untuk pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari pengirim asal. Oke. Jadi ini dari ayat 1 ini kita kita bisa pastikan bahwa dananya itu harus segera ditransfer. Oke. Kemudian yang ayat 2 ini apabila memang ada
perubahan ataupun penyimpangan pengasipan ini sebagaimana di pasal 1 tadi, ini tentunya dapat dilakukan oleh beberapa term and condition ya. Salah satunya mungkin yang pertama alasan yang wajar dan mungkin paling lambat itu dilakukan oleh pada hari kerja berikutnya. Oke. Kemudian mungkin kesepakatan juga itu bisa terjadi antara penyelenggara maupun masyarakat sehingga ini bisa terekam maupun terdokumentasi dengan baik. Nah, kembali lagi bahwa intinya memang dana itu harus langsung diterima oleh penerima pada tanggal yang sama, itu sih prinsipnya. Jadi sehingga tidak terjadi juga pengendapan dana di penyelenggara dan juga mengurangi risiko untuk perputaran uang yang tidak semestinya. Jadi memang kita pastikan dana konsumen itu tetap aman dan nyaman. Oke, berarti memang udah ada undang-undangnya anak Jakarta, jadi aman ya harusnya ya. Nah Mbak Violin selaku dari Flip nih ya, ini pasti tentu aja ada ups and down-nya lah dari layanan ini ya. Dari Flip sendiri, apakah pernah ada kasus yang dia transfer tapi masuknya tidak di hari H? Lalu apabila ada, itu seperti apa tindakan pelayanan pengaduan konsumen tersebut dari Flip-nya? Oke, mungkin aku back sedikit ya Mas. Boleh. Jadi kalau misalnya tadi mungkin udah jelasin juga ya Mas Agung ya, kalau misalnya ada beberapa term and condition juga nih. Nah, kita juga di Flip menjaga itu nih untuk salah satu bentuk perlindungan konsumen kita gitu. Yang mana kita tuh punya namanya tuh service level agreement. Jadi kita tuh kayak menginformasikan terlebih dahulu sebelum users untuk membuat transaksi gitu ya. Users tuh bisa tahu nih, informasi ke negara Malaysia misal. Itu akan sampai di berapa lama sih gitu. Biasanya untuk Malaysia itu kita di same day. Tapi mungkin untuk ke China, ke Thailand gitu ya, kita bisa untuk real time gitu. Jadi ini juga depends on negaranya juga nih tujuannya kemana gitu. Nah, service level agreement ini itu kita informasikan kepada users kita pada saat users itu sebelum melakukan transaksi. Jadi itu akan kita tampilkan tuh di aplikasinya kita. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin menjaga juga nih ekspektasi dari users. Transaksi ini akan sampai real time, same day ataupun di hari kerja selanjutnya gitu. Nah, mungkin juga untuk beberapa negara kita tuh masih cuman support di hari kerja. Seperti misalnya Europe, USA itu kita juga cuman bisa untuk support di hari kerja. Nah, kita juga lengkapin dengan fitur-fitur gitu sih Mas. Jadi kayak misalnya tracking, jadi users tuh bisa langsung tracking tuh secara real time proses transaksi itu udah sampai mana gitu. Itu jadi salah satu bentuk perlindungan konsumen juga sih yang kita lakukan. Jadi sepertinya memang ini sudah menjamin untuk keamanan konsumen juga ya. Dan juga ada TNC-nya ya. Harus dibaca dan dipahami juga oleh anak Jakarta. Betul. Nah Mas Agung ini misalnya ada pengaduan terkait layanan remitansi ke Bank Indonesia, apakah Bank Indonesia bisa menanggapi itu atau hanya dikembalikan saja ke layanannya ini? Enggak dong. Tentu Bank Indonesia sepanjang itu penyelenggaranya berizin dan juga itu konsumen menggunakan jasa sistem pembayaran, tentunya konsumen dapat menyampaikan permasalahannya kepada Bank Indonesia. Dan itu juga sesuai dengan PBI kita tentang perlindungan konsumen, yaitu nomor 22/20, yang terutama pasal 3 yang menjadi kewenangan Bank Indonesia itu meliputi penyelenggara di bidang sistem pembayaran. Itu penyelenggara kegiatan layanan uang termasuk Flip juga, dan juga pelaku pasar uang dan pasar valuta asing dan pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi tentunya konsumen dapat datang ke Bank Indonesia untuk menyampaikan permasalahan terkait sistem pembayaran. Itu anak Jakarta tetap bisa dilindungi sama BI juga. Tenang aja, aman. Mbak Violin, ini selaku penyelenggara layanan remitansi nih, modus-modus apa, kejahatan apa aja sih yang kemungkinan terjadi di dalam sistem ini? Sebenarnya tuh kalau misalnya untuk modus dan model kejahatannya ya, itu sebenarnya lebih ke bagaimana fintech pada umumnya sih Mas. Jadi kan kita bisa aja kan ada kemungkinan untuk negatifnya itu adalah phishing, terus juga mungkin penipuan dan sebagainya gitu ya. Tapi apa yang Flip lakukan itu adalah kita berusaha banget nih untuk melakukan upaya yang namanya itu CDD atau Customer Due Diligence. Jadi kita itu melakukan pengecekan nih dari profile users yang kita punya. Lalu juga kita melakukan pengecekan seperti monitoring behavior transaksi itu seperti apa sih gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada behavior yang suspek atau mencurigakan gitu ya, kita akan berkolaborasi juga nih sama mitra kita di luar negeri untuk pengecekan apakah dari sisi mereka itu aman atau tidak, dan juga dari sisi internal kita gitu. Jadi kita biasanya itu akan melakukan monitoring baik itu daily ataupun monthly untuk pengecekan users kita juga sih. Jadi sebisa mungkin kita menjaga gimana penerima itu adalah benar
aman gitu ya. Oke. Begitu juga dengan sendernya sendiri, pengirimannya. Oke. Kita pastikan juga apakah sumber dananya juga purpose of transfer itu benar atau tidak gitu sih. Oke, baik. Itu anak Jakarta, udah deh jangan khawatir mau ngirim duit kemana aja aman deh sekarang. Oke, Mas Agung, ini apakah Bank Indonesia bisa menjamin ya anak Jakarta untuk bertransaksi menggunakan layanan remitansi ini? Iya. Seperti mungkin tadi pertanyaan sebelumnya ya, bahwa memang Bank Indonesia itu menjamin bahwa mungkin pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara yang sudah berizin. Jadi kita juga harapkan bahwa anak-anak Jakarta itu dapat memastikan sebelum bertransaksi itu bahwa dia bertransaksi dengan penyelenggara yang berizin. Itu tujuannya memang agar penyelenggara itu dapat bertransaksi dengan aman. Karena kami dalam melakukan pengawasan itu melakukan pengawasan terhadap penyelenggara-penyelenggara yang sudah memiliki izin ini, karena mereka juga kita minta untuk memenuhi segala ketentuan seperti PBI garing 22 garing 20 ini tentang perlindungan konsumen. Jadi nanti apabila penyelenggara itu tidak memenuhi ini, mereka akan dikenakan sanksi. Demikian Jody, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin untuk anak Jakarta ini bisa cari tahu ya Mas di websitenya Bank Indonesia tentang layanan apa aja sih yang udah berizin BI supaya lebih aman lagi. Tenang aja, Flip juga udah berizin. Mantap, udah berizin nih, jadi aman. Oke, Mas Agung, sebelum kita udahan nih, apa sih yang mau disampaikan ke anak Jakarta nih supaya mereka tetap yakin dan percaya aman transaksinya? Baik, terima kasih Jody. Jadi mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa pastikan sebelum bertransaksi itu, memastikan penyelenggaranya izin itu bisa dilihat ataupun dicek tadi sebagaimana John disampaikan tadi, juga itu agar konsumen dapat tetap aman dan nyaman dalam melakukan transaksi. Kemudian juga tidak bosan-bosannya kita juga menyampaikan bahwa setiap bertransaksi itu dijaga data-data pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga merugikan konsumen itu sendiri. Serta juga kita harapkan anak-anak Jakarta senantiasa berhati-hati dalam bertransaksi keuangan, terutama investasi yang sedang marak seperti kripto ataupun pinjam online ilegal ya. Jadi itu supaya tidak terjerat, jadi tetap hati-hati dalam berinvestasi. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Mas Agung. Itu sekali lagi anak Jakarta tetap berhati-hati ya. Mau sewaspada apapun kalau kita nggak hati-hati ya tetap aja bakal kena-kena juga. Jadi harus waspada. Mbak Violin, ada yang mau disampaikan ke anak Jakarta nih? Teman-teman yang mau untuk dapetin informasi yang tepat dan juga terpercaya untuk informasi seputar layanan keuangan, jangan lupa untuk dengerin Cerpen. Juga untuk layanan remitansi, jangan lupa pilih yang mudah, cepat, dan juga murah seperti layanan Flipglobe. Baik, itu dia anak Jakarta. Jadi jangan takut lagi karena kita sudah bakal menjamin keamanan anak Jakarta selagi anak Jakarta ini bisa menjaga data pribadi dan juga bisa menghindari hal-hal yang jadikan permasalahan nantinya. Oke? Ya, terima kasih banyak anak Jakarta sudah mendengarkan Cerpen terkait layanan remitansi ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Jody, Mbak Violin, dan Mas Agung pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye.